Kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi bisnis dengan temanya yaitu arus kas dalam koperasi. Dan saat ini kita akan langsung saja membahas mengenai arus kas tersebut. Oke, silakan dapat diperhatikan ya. Kas dalam laporan koperasi. Siapa sih yang nggak tahu mengenai kas? Pastinya kalian semua juga tahu ya. Apa itu kas, bentuknya seperti apa, dan digunakan untuk apa. Pastinya sangat paham sekali. Pengertiannya di sini, kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki koperasi dan siap digunakan dalam berbagai macam transaksi koperasi setiap saat. Alat pertukaran. Kalau zaman dulu alat pertukarannya ada yang menggunakan ini tukar menukar barang. Tapi kalau sekarang karena sudah ada seperti uang logam, uang kertas, nah, semuanya itu sudah umum digunakan untuk melakukan transaksi jual beli atau pertukaran itu sendiri. Di koperasi pun juga sangat merupakan hal yang wajar untuk menjadi alat pertukaran. Di dalam pertukaran itu pastinya ada yang namanya penerimaan dan pengeluaran. Nah, penerimaan dan pengeluaran di sini tergolong dalam yang namanya laporan arus kas. Pengertiannya adalah suatu laporan tentang arus penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama satu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Ada macam-macam yang mengakibatkan penerimaan kas ataupun pengeluaran kas. Tujuannya disusun laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang aliran penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama periode tertentu. Jadi kalau kita mau memiliki sebuah informasi tentang penerimaan ataupun pengeluaran kas, ya, maka buatlah yang namanya laporan arus kas. Nah, yang mudahnya seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan transaksi pembelian peralatan ataupun pengeluaran biaya bahan bakar, nah itu tergolong atau masuk ke dalam pengeluaran kas. Nah, kalau penerimaan apa? Kita menjual sesuatu, kita menerima pendapatan jasa, nah itu berarti masuk penerimaan kas. Aktivitas dalam penyusunan laporan arus kas, ada aktivitas operasi atau operasional dalam perusahaan industri ya terutama ya, itu atau koperasi yang berkaitan dengan kegiatan industrial. Isinya itu aktivitas yang berkaitan dengan upaya koperasi untuk menghasilkan sebuah produk beserta upaya untuk menjual produk tersebut. Nah, kaitannya apa yang dihubungkan dengan penerimaan dan pengeluaran? Untuk menciptakan sebuah produk pastinya membutuhkan yang namanya bahan baku, membutuhkan yang namanya tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Nah, semuanya itu
semuanya itu pasti mengakibatkan yang namanya pengeluaran kas. Ya, pasti mengakibatkan pengeluaran kas. Yang nantinya akan membentuk sebuah produk. Dan bentuk penerimaan koperasi yaitu dengan menjual produk tersebut. Baik itu secara tunai ataupun kredit. Nah, jadi di sini ada penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, kaitannya dengan aktivitas investasi. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta koperasi yang dapat menjadi sumber pendapatan. Memiliki sebuah harta, pastinya karena ada pengeluaran, pembelian seperti peralatan, perlengkapan, dan harta-harta lainnya. Ataupun melakukan investasi supaya memperoleh keuntungan. Nah, contohnya apa? Memberikan pinjaman yang mengakibatkan adanya pendapatan bunga dari bunga pinjaman tersebut. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas pembiayaan. Semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung koperasi seperti menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber dengan segala konsekuensinya. Aktivitas pembiayaan, misalkan seperti menerima pinjaman uang dari bank. Nah, dampaknya ya perusahaan harus mengeluarkan uang untuk pinjaman tersebut. Nah, ini aktivitas pembiayaan yang mengakibatkan arus kas masuk ataupun keluar. Nah, ini merupakan penjelasan detailnya ya mengenai penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pengelompokan aktivitas. Untuk sumber aliran kas ada aktivitas operasi tadi, penjualan produk dan penerimaan lain-lain, di mana itu merupakan posisi dari penerimaan. Kalau untuk pengeluarannya ada pembelian bahan atau barang, lalu pembayaran biaya tenaga kerja, ada pembayaran biaya operasional, pembayaran beban pemasaran, administrasi, dan beban lain-lain. Ini untuk aktivitas operasi. Yang kedua, untuk aktivitas investasi. Golongan dari penerimaan di sini adalah penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, kemudian penjualan tanah, surat berharga. Itu semua tergolong sumber aliran kas untuk penerimaan. Untuk pengeluaran ada pembelian atau pembangunan gedung. Lalu ada pembelian mesin, pembelian kendaraan, tanah, surat berharga. Ini yang dikaitkan dengan harta perusahaan. Lalu aktivitas pembiayaan yang dikaitkan dengan penerimaan ada penerimaan simpanan pokok, penerimaan simpanan wajib, dan penerimaan hutang. Tadi saya memberikan contoh ya, yaitu hutang bank. Berarti ini masuk ke dalam penerimaan hutang. Dan untuk pengeluarannya ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU dan pelunasan hutang itu sendiri. Dalam menyusun laporan arus kas, di sini ada dua metode. Yang pertama disebut metode langsung. Dan yang kedua disebut
penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Kita akan langsung masuk ke penjelasan yang dikaitkan dengan ketiga aktivitas koperasi dengan menggunakan metode langsung. Yang pertama, aktivitas operasi. Kas bertambah di sini ya, yang diterima dari aktivitas operasi. Contohnya seperti yang tadi sudah saya tampilkan di atas ya. Apa saja yang mengakibatkan pertambahan atau penerimaan. Kemudian yang mengakibatkan berkurang kas yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi. Dan di sini sama dengan menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi di sini kesimpulannya untuk aktivitas operasi yang digunakan untuk penjualan ataupun pendapatan dari produk yang dijual atau kegiatan jasa itu semuanya dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dalam perusahaan industri menghasilkan kas bersih. Yang berkaitan dengan aktivitas investasi, bertambah kas yang diterima dari aktivitas investasi, ada banyak hal tadi ya. Kemudian yang mengakibatkan pengeluaran, ada kas yang dikeluarkan menghasilkan kas bersih dari aktivitas investasi. Dan untuk aktivitas pembiayaan yang bertambah kas yang diterima dan yang dikeluarkan adalah kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pembiayaan menghasilkan kas bersih. Kalau tadi sifatnya metode langsung. Jadi semua kegiatan masukan, penerimaan ataupun pengeluaran itu langsung dijumlahkan saat itu juga. Untuk metode tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas operasi berbeda dengan yang tadi. Untuk aktivitas operasi di sini yang bertambah adalah laba bersih dikurangi penyesuaian terhadap laba bersih. Di dalam koperasi industri itu semua yang berkaitan dengan memperoleh laba bersih, yaitu pendapatan dikurangi biaya, itu perlu juga disesuaikan dulu supaya menghasilkan kas bersih operasi, aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi dan pembiayaan, ini semuanya sama seperti metode pencatatan secara langsung. Oke, selanjutnya di sini ada contoh, ada ilustrasi mengenai pencatatan laporan hasil usaha. Koperasi Harapan Bersama merupakan koperasi pemasaran dan berikut ini merupakan laporan keuangan tahun 2016. Penjualan senilai 500 juta dengan harga pokok penjualan HPP 225 juta dikurangi beban operasi 125 juta. Bukan dikurangi ya, tapi beban operasi ini termasuk biaya lain-lain di luar kegiatan produksi. Nah, maka
HPP dan beban operasi ini dijumlahkan menghasilkan 350 juta, dan hasil tersebut itu menjadi hasil untuk mengurangi nilai dari penjualannya. Maka ketemu sisa hasil usaha sebelum pajak senilai 150 juta. Dikurangi pajak besarannya 25 juta sehingga menghasilkan sisa hasil usaha bersih 125 juta. Kesimpulannya dari laporan tersebut, dari total beban sebesar 125 juta, sebanyak 15 juta merupakan beban penyusutan aktiva tetap. Dan dari sisa hasil usaha sebesar 125 juta, sebesar 50 juta untuk dana anggota, ini dibagi ya, 50 juta untuk dana anggota, kemudian 25 juta untuk dana sosial, dan 50 juta untuk cadangan, atau biasa disebut dengan laba ditahan. Dan yang ketiga, selama tahun 2016, koperasi membagikan dana anggota sebesar 70 juta kepada anggota dan membagikan dana sosial 5 juta kepada masyarakat. Oke. Ini keputusan yang diambil setelah menerima sisa hasil usaha sebesar 125 juta. So, ini kewenangan ini pastinya setelah diadakannya rapat anggota koperasi ya. Lalu dalam tampilan laporan neraca untuk tanggal 1 Januari 2016 dan laporan akhir tahun 31 Desember 2016 diperoleh data demikian. Perbedaan antara awal tahun dan akhir tahun kita bisa lihat seperti kas pada akhir tahun bertambah menjadi 330 juta. Kemudian untuk piutang yang awalnya 200 juta bertambah 25 juta. Lalu untuk aktiva tetap ini juga bertambah nilainya. Karena bertambahnya nilai aktiva tetap, maka akumulasi penyusutan dari aktiva tetap itu pun juga tambah. Jadi kenaikan untuk total aktiva per 31 Desember menjadi 700 juta. Jadi kalau di total ternyata ada kenaikan dari aktiva sebesar 200 juta. Nah, untuk pasiva ternyata hutangnya juga dilihat di sini, hutang usaha bertambah. Awalnya 100 juta menjadi 150 juta. Lalu utang bank yang awalnya 100 juta menjadi 150 juta. Untuk dana anggota berkurang. Dari 40 juta menjadi 20 juta. Dana sosial bertambah dari 10 juta naik jadi 30 juta. Simpanan pokok tetap, simpanan wajib bertambah, cadangan bertambah. Jadi untuk dana sosial, dana anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan ini merupakan modal dari koperasi. Jadi bahasa modal ya atau equity dari koperasi itu adalah ini semua. Nah, jika kita total sekarang, total pasiva hasilnya sama.
yaitu senilai 700 juta. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sepertinya belum ya. Baik. Dari laporan dari laporan neraca di atas, maka kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Laporan arus kas dengan metode langsung. Kas yang diterima dari penjualan senilai 475 juta. Dengan kas yang dibayarkan untuk beban dan pembelian atau HPP nilainya 285 juta, sehingga sisa hasil usaha sebelum pajak adalah 190 juta. Masih dikurangi lagi, yaitu untuk membayar pajak 25 juta, menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi. Nilainya 165 juta. Nah, jadi ini untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian tanah. Jadi ini pengeluaran ya, pembelian tanah. Maka sisa kas bersih dari aktivitas operasi tadi dikurangi 75 juta, yaitu untuk pembelian tanah, menghasilkan 25 juta. Lalu untuk arus kas dari aktivitas pembiayaan antara lain kenaikan hutang bank 50 juta. Jadi ini kan hutangnya bertambah. Kenaikan simpanan wajib, modalnya bertambah. Pembagian dana anggota, maka modalnya dikurangi 70 juta. Dan pembagian dana sosial, modal dikurangi 5 juta. Nah, semuanya itu menghasilkan kas bersih dari aktivitas pembiayaan 25 juta. Sehingga kas per 1 Januari 2016 setelah 165 juta dikurangi 75 juta ditambah 25 juta ketemu. Oke, ini 215. Oh, sorry. Bukan ketemu ini ya. Jadi ini 215 ini adalah saldo kas per 1 Januari 2016, sehingga pada akhir tahun itu dijumlahkan semua ketemu 330 juta. Jadi di sini kas per 31 Desember sesuai dengan neraca. Ini yang metode langsung ya. Untuk metode tidak langsung, nah, dari laporan usaha bahwa pendapatan yang diterima koperasi itu sebesar 500 juta. Kan tetapi tidak semua pendapatan berupa pendapatan tunai. Nah, kenapa? Karena bisa dilihat dari kenaikan jumlah piutang di neraca sebesar 25 juta. Jadi piutangnya ikut naik nih. Beban usaha dalam laporan hasil usaha sebesar 350 juta. Akan tetapi tidak semua beban usaha memerlukan pengeluaran kas. Hal ini terlihat dari kenaikan hutang di neraca sebesar 50 juta. Tadi kan lihat ya, pada laporan neraca hutangnya naik 50 juta dan beban penyusutan 15 juta. Jadi tidak semua itu yang digunakan untuk pengeluaran kas itu diambil dari kas itu sendiri. Tapi ada juga yang diambilkan dari hutang. Berikutnya untuk laporan arus kas metode tidak langsung. Sisa hasil usaha bersih
125 juta. Lalu adanya penyesuaian untuk kenaikan piutang usaha itu berkurang 25 juta. Kenaikan utang usaha bertambah 50 juta. Kemudian beban penyusutan bertambah 15 juta. Maka total dari penyesuaian sebesar 40 juta. Sehingga menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi 165 juta, hasil dari 125 juta ditambah 40 juta. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi tadi adalah pembelian tanah. Jadi ini dikurangi 75 juta. Dan untuk arus kas dari aktivitas pembiayaan antara lain ada kenaikan hutang bank 50 juta, kenaikan simpanan wajib 50 juta, pembagian dana anggota 70 juta, dan pembagian dana sosial 5 juta. Dari hasil ini, maka ketemu kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar 25 juta. Ditambah kas per 1 Januari 2016, 215 juta, maka ketemu saldo akhir kas per 31 Desember 2016 telah dijumlahkan mulai dari 165 juta tambah 25 juta tambah 215 dan dikurangi 75 juta. Ketemu 330 juta. Di hasilnya dari kedua metode baik secara langsung ataupun tidak langsung itu hasilnya sama. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan pada hari ini mengenai kaitan arus kas dengan koperasi. Silakan nanti bisa Anda baca-baca ulang dan Anda hitung-hitung kembali ya, bila mana ada kesalahan dalam perhitungan bisa Anda catat supaya nanti bisa saya perbaiki. Oke, demikian dengan penjelasan akhir saya. Berikutnya untuk materi silakan nanti bisa Anda download melalui Siakat dan jangan lupa untuk dibaca kembali. Gitu ya. Adakah pertanyaan? Belum saya akhiri. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Maka perkuliahan saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai jumpa.